Teman-teman Pagi diharapkan Pak Raymond. menyalakan videonya, tetapi suaranya di mute. Baik, izin Pak Ketum, Pak Sekjen, Pak Adri, kita mulai kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang telah hadir dalam kegiatan sosialisasi Permenkum 49 tahun 2025 tentang syarat, tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas yang hari ini kita selenggarakan bersama dengan Kementerian Hukum. Bersama kita telah ada Bapak Andi Taletinglangi, Direktur Badan Usaha, yang nanti akan memberikan paparan terkait dengan Permenkum 49 tahun 2025. Adapun kegiatan hari ini, yang pertama akan ada video sambutan sebagai keynote dari Bapak Menteri Hukum, Bapak Menteri Supratman Andi Aktas. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan laporan dari Kepala Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota. Ketiga dilanjutkan sambutan dari Ketua Umum RE, Bapak Joko Suranto, dan juga paparan dan sosialisasi Permenkum 49 tahun 2025. Tanpa memperpanjang waktu, kita mulai dengan kegiatan pertama, yaitu sambutan dari Bapak Menteri Supratman Andi Aktas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh teman-teman anggota RE dan seluruh pengurus DPP, DPD seluruh Indonesia, saya ingin menyampaikan bahwa regulasi terkait pendaftaran perusahaan dengan terbitnya Permenkum nomor 49 tahun 2025 dimaksudkan agar pengelolaan tata kelola badan usaha di seluruh Indonesia itu semakin baik sebagai kewajiban pemerintah untuk menyajikan kepada publik terkait dengan pengelolaan ataupun tata kelola di dunia usaha. Yakin dan percaya bahwa registrasi ini dimaksudkan agar terjadi ada kepastian hukum, terutama Indonesia sebagai negara yang siap terbuka untuk investasi di sektor manapun, terutama di sektor perumahan. Saya yakin dan percaya teman-teman RE di seluruh Indonesia akan memberi dukungan agar seluruh registrasi perusahaan, termasuk di dalamnya adalah teman-teman di dunia industri perumahan, itu akan semakin baik dan semakin transparan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah laporan dari Kepala Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota, Bapak Adri Istanbul Linggagaya. Ada Pak Adri, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak Adri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Hukum, Bapak Supratman Andi Aktas, Bapak Dirjen AHU, Bapak Widodo, Bapak Direktur Badan Usaha, Bapak Andi Taletinglangi yang juga akan menjadi presenter hari ini, Bapak Ketua Umum DPP RI, Bapak Joko Suranto, dan Bapak Sekjen DPP RI, Bapak Raymond Arfandi, Bapak Iskandar Saleh, Sekretaris Badan, dan seluruh anggota Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota DPP RI, dan seluruh rekan-rekan DPD RI seluruh Indonesia. Seperti kita ketahui, sesuai dengan arahan Ketua Umum Bapak Joko Suranto, maka Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota DPP RI berfungsi untuk melakukan pendampingan hukum dan perlindungan profesi serta membela hak-hak anggota yang menghadapi sengketa, tuntutan hukum atau masalah administratif dalam tugas dan berusaha. Badan ini juga melakukan kajian dan mengedukasi anggota mengenai hukum, peraturan, dan perundang-undangan terkait di industri real estate dan menyalurkan aspirasi baik secara litigasi maupun non-litigasi, mengutamakan tindakan pencegahan ataupun restoratif justice.
Dan pada kesempatan ini Pak Ketua Umum dan Pak Sekjen, kami melaporkan bahwa kami telah dipanggil dan melakukan audiensi dengan Bapak Menteri Kumham. Hari ini Menteri Hukum Pak Supratman Andi Argas yang juga sahabat Ketua Umum dan sahabat daripada Pak Sekjen dan sahabat kita semua, di mana pada hari ini kita diberikan pertama sekali untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota REI Indonesia. Hal ini dimaksudkan oleh Pak Menteri adalah bagian daripada tanggung jawab pemerintah untuk bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan yang di bawah anggota REI untuk melakukan tata kelola perusahaan yang baik. Terima kasih Pak Ketua Umum, terima kasih Pak Sekjen dan seluruh rekan-rekan DPD REI Indonesia. Selamat mengikuti sosialisasi dan kita tentu semua selalu diridhoi oleh Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas laporan dari Kepala Badan. Selanjutnya sambutan dari Ketua Umum DPP REI Bapak Joko Suranto. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga sehat-sehat semuanya dan salam bahagia. Yang pertama, pastinya kita mengucapkan terima kasih kepada Menkum, abang kita, senior kita, Bapak Supratman Aktas, yang telah memberikan jalan buat kita semuanya untuk melakukan sosialisasi pada pagi hari yang berbahagia ini. Terima kasih Pak Andi yang sudah mewakili, dan kita semuanya dari DPP ada Pak Sekjen, Pak Kepala Badan Advokasi, teman-teman sekretariat, juga kepada Ketua DPD REI seluruh Indonesia yang hadir, pengurus, juga anggota REI yang berbahagia. Yang pertama saya mengucapkan Gong Si Pacai, semoga kita tahun ini lebih baik. Yang kedua mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1427. Semoga kita semuanya, teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa nanti diberikan kelapangan, kemudahan, dan keikhlasan dalam menjalani, dan diberikan kelancaran dan menjadi ibadah buat kita semuanya. Yang ketiga, saya di sini harus mengapresiasi kita semuanya bahwa industri kita ini, industri properti, sudah mengalami stress test 3 kali. Tahun 1998 kita mengalami sebuah guncangan karena adanya krisis ekonomi, di mana hampir 98% itu mendapatkan kondisi yang tidak bagus. Namun sekali lagi industri properti itu bisa adaptasi dan kembali tumbuh. Kemudian tahun 2008 kita juga mengalami tekanan krisis karena adanya krisis dari Amerika, kita juga terimbas. Alhamdulillah sekali lagi kita mampu mengadaptasi dan tumbuh kembali. Terakhir kita mengalami hantaman pandemi hampir 3 tahun, dan alhamdulillah dari 2020 sampai 2023. Namun 2022 pun sudah tumbuh, 2023 sudah rebound kembali. Artinya teman-teman semuanya, kita ini sebagai sebuah entitas bisnis, bahkan juga sebagai organisasi, dalam rangka sustainable keberlangsungan kita itu harus selalu beradaptasi. Dalam salah satu kajian kita, maka ada dari sisi kebijakan, dari sisi peraturan, itu adalah salah satu risiko yang harus kita akomodasi, harus selalu kita perhitungkan. Dan alhamdulillah
kita semuanya pada pagi hari ini. Suara saya kedengar nggak? Kedengaran? Kedengar, Pak Ketum, kedengar Tum. Makasih. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa terkait kebijakan, terkait peraturan, terkait hukum itu adalah salah satu risiko yang harus selalu kita perhitungkan. Nah, perubahan, perbaikan atas kebijakan, atas peraturan itu harus segera kita akomodasi. Hari ini saya mengucapkan terima kasih atas kegiatan hari ini kepada Badan Advokasi yang menginisiasi bahwa adanya perubahan terkait Undang-Undang PT, adanya Permenkum nomor 49 tahun 2025 ini harus kita ikuti ya. Ada banyak hal yang saya lihat ya, terkait utamanya adalah perubahan di RUPS, administrasi, persetujuan dan pengadministrasian dan seterusnya, dan juga pelaporan. Jadi hari ini adalah sebuah kegiatan yang sangat vital karena kaitannya adalah perusahaan kita itu hampir 99 adalah berupa perseroan terbatas. Undang-undang PT-nya tidak berubah, tetapi operasionalnya melalui Permenkum 49 2025 ini operasionalnya banyak ada penyesuaian dan itu kita harus mempelajari, dan hari ini kita belajar bersama-sama. Yang kedua, teman-teman semuanya, bahwa risiko hukum ini harus kita antisipasi, harus kita melakukan persesuaian dalam kegiatan operasional usaha kita. Jadi karena di dalam hukum itu tidak ada yang namanya orang dianggap tidak tahu hukum. Semua di depan hukum itu dianggap mengetahui hukum. Sehingga sosialisasi ini adalah hal yang bagus, dan kita semuanya saya harapkan di PDRI itu bisa aktif melakukan edukasi di daerah masing-masing. Tidak boleh ada anggota yang terhambat bisnisnya karena ketidaktahuan regulasi ini, dan pastinya RE mendukung tata kelola yang governance dalam perusahaan kita. Yang ketiga, momentum ini adalah bagian dari cara kita melakukan penguatan dari institusional perusahaan kita, juga institusional dari organisasi kita. Kami di PPRI akan selalu senantiasa untuk mengakomodasi, menyerap, bahkan juga kita melakukan advokasi terkait usaha kita bersama, terkait kepentingan kita bersama. Dan semoga kalau teman-teman nanti menyimak dan sebagainya, kalau ada yang kurang nanti juga akan kita tindak lanjuti terus menerus. Terakhir, Bapak Ibu semuanya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi Permenkum nomor 49 tahun 2025 resmi saya buka. Selamat mengikuti semuanya, selamat belajar bersama. Terima kasih kepada Pak Andi yang akan menemani kita bersama. Terima kasih Pak Sekjen, Kepala Badan Advokasi, juga para waketum yang hadir. Saya lihat ada Pak Umar dan seterusnya. Saya lihat juga teman-teman di DPD hadir semuanya. Sekali lagi, mari kita niatkan ini adalah sebagai sebuah tanggung jawab kita semuanya, sebagai sebuah niat baik, dan semoga akan menjadi amal kebaikan buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak atas sambutannya, Bapak Ketua Umum, Bapak Joko Suranto. Selanjutnya kita akan
melakukan sosialisasi Permenkum 49 2025, dan sebagai informasi ini adalah organisasi pertama yang melakukan sosialisasi Permenkum 49 tahun 2025, dan alhamdulillah hari ini kemarin mendapatkan apresiasi dari Pak Menteri, dan hari ini sudah di Zoom ada 272 peserta dari seluruh Indonesia. Baik. Satu hal boleh saya tambahkan, Pak Adam, itu banyak teman-teman banyak yang pengen masuk, agak kesulitan. Kita punya berapa pen switch-nya? Sampai berapa? 1000 bisa? Sementara masih 500, jadi masih ada waktu, tapi kita tambah 1000 hari ya, teman-teman dari DPD Jawa Barat tadi barusan WA saya, silahkan, masih terbuka. Ya, oke. Masih Makasih, terbuka, makasih. Siap, betul. Makasih, ya. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan sosialisasi Permenkum. Paparan dari Bapak Andi Taleting Langi. Beliau adalah Direktur Badan Usaha Direktorat Jenderal AHU di Kementerian Hukum yang ditugaskan khusus oleh Bapak Menteri Hukum. Sedikit saya membacakan profil beliau. Beliau menamatkan S1-nya 2 kali di Universitas Hasanuddin dan Universitas Ataria, juga menamatkan S2-nya 2 kali di Universitas Indonesia dan University of Oslo, dan S3 di Universitas Negeri Jakarta. Ya, beliau telah lama berkarir di Kementerian Hukum dan hari ini akan memberikan sosialisasi Permenkum 49 tahun 2025. Kepada Pak Andi, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Andi. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum REI, Pak Joko Suranto. Sebenarnya kemarin ketemu Pak Joko, hanya saya tidak mau tegur, takutnya beliau sibuk di acara salah satu kondangan notaris di Tasik. Oh iya. Makasih Pak Andi. Saksi di situ. Oh, siap. Kemudian yang saya hormati Sekretaris REI, Pak Raymond. Ini teman baik saya ini Pak. Kemudian juga yang kemarin menghadap Pak Menteri, Pak Ketua Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota, Pak Jin. Dan Bapak Ibu sekalian sebagai peserta dalam sosialisasi Permenkum 49 2025. Saya diminta untuk Pak Menteri mewakili beliau menyampaikan sosialisasi ini karena memang beliau sendiri mengarahkan langsung kepada kami, tidak hanya notaris yang diberikan sosialisasi, tapi juga seluruh sektor bisnis yang ada, termasuk Kadin dan beberapa elemen bisnis, termasuk juga REI. Karena tadi apa disampaikan oleh Pak Joko bahwa sebagian besar bahwa anggota REI itu memiliki badan usaha, yaitu perseroan terbatas. Dan memang Permenkum ini menyasar kepada perseroan, karena Permenkum ini menggantikan Permenkum 21 tahun 2021 terkait tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan. Nah, saya akan share dan saya ya. Mudah-mudahan kelihatan Pak ya. Aman. Kelihatan. Ya. Tentunya peraturan Menteri Hukum ini keluar tentunya dengan beberapa alasan Bapak Ibu sekalian. Pertama alasannya adalah menggantikan sistem yang sebelumnya 11 tahun kita menjalankan sistem administrasi badan hukum dan memberikan full akses kepada seluruh notaris. Jadi sebenarnya korporasi ini memberikan kuasa kepada notaris untuk melakukan transaksi di sistem administrasi badan hukum kita. Jadi hanya notaris ya yang kami tunjuk untuk bisa mengakses full kepada sistem administrasi badan hukum kita. Kalau 2014 itu dikenal dengan sistem bakum, kemudian dirubah menjadi SABH namanya. Nah,
pada saat kita memberikan kewenangan, full kewenangan kepada notaris, itu adalah bentuk kepercayaan dari Kementerian Hukum dan HAM pada waktu itu kepada notaris untuk melakukan suatu pendirian, perubahan maupun pembubaran badan hukum perseroan. Tapi 11 tahun berjalan dari 2014 yang kemudian dari manual berubah menjadi semi online dan kemudian full online, automatic online. Ternyata 11 tahun itu meninggalkan banyak permasalahan, kekisruhan, sengketa dan macam-macam bentuk perbuatan melawan hukum. Nah, ini yang kemudian kami di Direktorat Badan Usaha melihat begitu banyaknya persoalan yang terjadi di perseroan itu, khususnya terkait dengan peralihan saham, Bapak Ibu sekalian. Ya, peralihan saham, kemudian pergantian direksi komisaris atau pengangkatan direksi komisaris. Yang kedua hal ini pun menjadi objek sengketa baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan tata usaha negara (PT-UN). Nah, ini yang kemudian banyak banjiri dokumen-dokumen keberatan, sengketa, pemanggilan kepolisian, kemudian juga menghadirkan kami di persidangan. Kasus-kasus inilah yang kemudian membuat layanan kami sebenarnya itu agak terhambat. Nah, oleh karena itu salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan secara ilegal ini karena tidak adanya stopper atau tidak adanya verifikasi di ujung pada saat notaris mengakses melakukan transaksi perubahan suatu perseroan yang diakses di dalam sistem informasi badan hukum. Nah, saya selalu sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai yang memiliki korporasi, tolong setiap terjadinya perubahan, apakah pengangkatan atau pergantian direksi komisaris atau peralihan saham, agar notaris ini terus dikawal, jangan dilepaskan begitu saja. Karena apa? Karena kadang-kadang notaris itu memerintahkan stafnya untuk bekerja. Nah, staf untuk bekerja, dia kasih akunnya, dia kasih aksesnya, sehingga staf inilah kemudian dia melakukan akses ke sistem kita. Iya, kalau stafnya itu bisa dipercaya. Tapi kalau staf kemudian banyak melakukan kesalahan, ketidaktahuan dia dalam sistem, ya apalagi dia punya niat yang tidak baik terhadap notarisnya, maka bisa saja dia melakukan suatu perbuatan melawan hukum di situ. Dan ini sudah banyak terjadi. Banyak notaris yang kemudian hadir dalam persidangan majelis, yang kemudian juga dipanggil saksi sebagai di kepolisian, yang kemudian dari saksi itu menjadi statusnya ditingkatkan menjadi tersangka. Kenapa? Karena ketidaktahuan dia bahwa ternyata akunnya itu disalahgunakan oleh staf-staf yang tidak berkepentingan. Gitu. Nah, karena karena kita melihat bahwa sistem ini sebagai demikian rupa dimanfaatkan oleh oknum-oknum notaris, maka kita lakukan suatu kebijakan, yaitu menjadi stopper pada saat mereka ingin mengeluarkan surat keputusan atau surat pemberitahuan perubahan dalam perseroan. Nah, inilah kemudian ada 4 perubahan utama yang kita fokuskan di dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2005, yaitu syarat dan tata cara pendirian, perubahan dan pembubaran badan perseroan terbatas, yang mana ini menggantikan Peraturan Menteri Hukum Nomor 21 Tahun 2021 saat itu. 4 perubahan ini antara lain penambahan dokumen pemilik manfaat pada pendirian dan perubahan. Karena saya sudah sampaikan kemarin kepada audiensi pada saat itu bahwa sekarang ini Indonesia masuk dalam level keanggotaan FATF, Financial Action Task Force,
yang mana kita harus sebagai anggota kita harus menyampaikan laporan terkait dengan kemudahan berusaha, transparansi, dan juga bagaimana sistem kita bangun untuk memudahkan layanan terhadap masyarakat. Nah, karena kita sebagai anggota TTF, kita harus membuktikan semua itu kepada keanggotaan kita agar supaya nanti bisa bertahan sebagai anggota FATF. Apa manfaat dari anggota FATF ini adalah bahwa ketika kita menyampaikan semua laporan ini dan dinilai positif, maka Indonesia akan dijadikan tempat investasi yang sehat. Tempat investasi yang sehat. Kalau sudah menjadi tempat investasi yang sehat, maka ini akan berdampak pada lapangan kerja, pada bisnis sektor-sektor bisnis yang kemudian nanti ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Itu gambaran besarnya. Nah, perubahan kedua adalah penambahan dokumen pendukung yang harus diunggah pada permohonan perubahan personal terbatas. Jadi ada penambahan dokumen pendukung selain akta, kemudian notularu, itu juga ada persetujuan dari pemilik manfaat, ya. Persetujuan dari pemilik manfaat ataupun kalau pemegang sahamnya kemudian apa namanya sudah wafat ataupun tidak bisa lagi memberikan atau dia mengalihkan sahamnya, maka sudah harus ada surat persetujuan dan juga ahli waris dari pemegang saham tersebut. Nah, kemudian kita melakukan kemudian verifikasi substantif. Ya. Verifikasi substantif ini yang kita sampaikan kepada notaris secara keseluruhan bahwa verifikasi ini bukan menilai keabsahan akta itu. Keabsahan akta itu dibuat oleh notaris, silahkan. Ya, tapi kita ingin melihat bahwa isi dari akta dan apa yang dia upload, ya, isi dari akta dan apa dia upload dalam sistem administrasi itu harus konsisten, ya, harus konsisten. Jangan sampai ini berbeda dengan data yang ada di dalam sistem administrasi badan hukum itu berbeda dengan isi akta. Nah, yang terakhir adalah laporan tahunan, ya. Laporan tahunan yang nantinya ini berlaku per 1 Juni semua perseroan yang ada. Di catatan kami, ya, di catatan kami, data kami bahwa ada 1,7 perseroan yang tercatat di dalam sistem administrasi badan hukum. 1,7 ini wajib melaporkan laporan tahunan. Ya, laporan tahunan ini yang wajib diaktakan, ya, untuk kemudian diupload ke sistem administrasi badan hukum kita nantinya. Kalau nantinya laporan ini tidak disampaikan ke Kementerian Hukum, maka kita anggap bahwa korporasi itu atau perusahaan itu menjadi perusahaan yang dorman, ya, tidak beroperasi, tidak aktif, ya, kemudian tidak pernah terjadi suatu kerugian kepengurusan karena tidak pernah melaporkan laporan keuangan, laporan pajak, laporan CSR dan sebagainya, maka kita menganggap bahwa perusahaan itu adalah perusahaan tidak aktif. Dan kalau perusahaan tidak aktif, maka sanksinya adalah pemblokiran terhadap perusahaan tersebut. Nah, ini 4 perubahan Bapak Ibu sekalian terkait dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025. Dalam sistematika dalam Peraturan Menteri ini tentunya ada pendirian, kemudian ada pendaftaran perubahan perseroan, ya, kemudian ada laporan tahunan. Nah, kita menggabungkan dengan perseroan perorangan, ya. Tentunya ada 2 hal yang di dalam Permenkum ini adalah perseroan persekutuan modal dan juga perseroan perorangan. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang belum familiar dengan perseroan perorangan. Jadi perseroan perorangan ini didirikan 1 orang, Bapak Ibu sekalian, lebih menyasar kepada UMKM sebenarnya. Tapi dia bisa memiliki badan hukum tanpa harus melalui notaris. Dengan dia memiliki badan hukum ini, karena dia memiliki usaha kecil mikro yang kemudian nantinya dia dengan perusahaan perorangan ini dia memiliki kapabilitas untuk melakukan pinjaman modal
ke bank. Nah, ini ada perbedaan antara perseroan terbatas dengan perseroan perorangan. Di mana kalau perseroan perorangan ini itu terdiri hanya satu orang, kemudian dia tidak membutuhkan akta, yang kemudian nanti dalam waktu 10 menit ketika dia daftar ini keluar SK Menteri Hukum atas nama Menteri Hukum, Direktur Jenderal akan keluar SK badan hukumnya yang mana modalnya maksimal di sini adalah 5 miliar. Modal maksimal, tapi minimumnya tidak ditentukan. Ya, minimumnya tidak ditentukan. Nah, kenapa kemudian PTP ini hadir? Karena ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana perusahaan perumahan ini merupakan badan hukum perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Nah, sementara untuk perusahaan terbatas ini, Bapak udah tahu bahwa ini tentunya dia harus memiliki akta notaris yang kemudian dia kalau pendiriannya tentunya akan dikeluarkan SK Menteri Hukum ya yang ditetap, dan juga dalam sisi modal itu ditetapkan dalam anggaran dasar ya terkait dengan saham yang dimiliki. Nah, untuk alur transaksi perseroan terbatas ya terkait dengan pendirian mungkin nanti Bapak Ibu yang kemudian ingin mengembangkan sektor-sektor bisnisnya tidak hanya di real estate ataupun nanti di bisnis lain yang kemudian saya butuh PT yang lain, nanti bisa melihat sendiri bagaimana pendirian dari perusahaan terbatas ini. Yang sebenarnya yang ingin kita tegaskan di dalam Permenkum 49 ini adalah perubahan dari perseroan terbatas ini. Ya, perubahan dari perseroan terbatas di mana harus ada persetujuan perubahan anggaran dasar, kemudian pemberitahuan perubahan anggaran dasar, kemudian ada juga pemberitahuan perubahan data perseroan. Yang kemudian nanti dalam perubahan ini akan keluar SK Menteri Hukum atau SP, ya surat pemberitahuan Menteri Hukum itu sendiri. Nah, ini yang merupakan perubahan perseroan terbatas, di mana perubahan anggaran dasar ini memang membutuhkan persetujuan dari menteri. Antara lain nama perseroan, kedudukan, maksud tujuan, jangka waktu, besarnya modal dasar, pengurangan modal, kemudian status perusahaan tertutup yang menjadi perusahaan terbuka atau sebaliknya. Nah, kemudian perubahan anggaran dasar ini merupakan pemberitahuan kepada menteri yaitu peningkatan modal dan jenis perseroan. Nah, untuk peningkatan modal, ya, jenis perseroan sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, ini tidak ada verifikasinya, ya. Ini tidak ada verifikasi. Namun, kenapa banyak sekali menyatakan bahwa ini kan baru peningkatan modal, kenapa harus ada verifikasi? Karena rata-rata dia meningkatkan modal juga disertakan dengan pergantian direksi komisaris. Jadi dua hal yang digabungkan satu, itulah kemudian dia kena dalam hal verifikasi substantif. Tapi untuk peningkatan modal ataupun penurunan modal itu tidak ada verifikasinya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk perubahan data, ya beritahuan kepada Menteri Hukum, kenapa kita lakukan verifikasi? Karena meskipun dia pemberitahuan, karena kita ingin membereskan sistem kita, ya. Dulu sistem kita ini dimasuki betul-betul amburadul, carut marut, ya Bapak Ibu sekalian. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya diupload oleh notaris sehingga bisa keluar SK Menteri, SK Dirjen, apa yang kemudian mereka setorkan dokumen itu kepada sistem kita. Kita nggak pernah tahu apa. Itulah yang kemudian menjadi objek sengketa. Nah, kemudian dari perubahan ini, maka ada 3 sebenarnya pemeriksaan substansi dalam hal perubahan perseroan persekutuan modal, ya. Karena nantinya Menteri melalui Dirjen akan menerbitkan surat keputusan atau surat penerimaan pemberitahuan, ya. Jadi baik itu anggaran dasar maupun perubahan data, ya. Nah, ada 3 pemeriksaan substantif di sini antara lain perubahan data direksi komisaris, entah itu pengangkatan atau pergantian direksi komisaris. Kemudian ada perubahan data peralihan saham dan perubahan data pergantian nama pemegang saham. Mungkin Bapak Ibu perlu kami informasikan karena kadang-kadang
notaris harusnya dia memberikan keterangan maupun informasi kepada si pemohon, ya, pemohon untuk pemeriksaan substantif ini seperti apa. Tapi karena notarisnya juga sedang belajar, maka dia kadang-kadang nggak bisa memberikan informasi terkait dengan pemeriksaan substantif ini. Setelah kami menjelaskan, banyak sekali korporasi telah kita jelaskan, baru mereka paham kenapa kita melakukan pemeriksaan substantif dan berapa lama pemeriksaan tersebut. Kenapa kemudian sering sekali terjadi delay dan sebagainya. Nah, ini akan kita buka satu-satu, Bapak Ibu sekalian. Jadi, secara revolusi, pelayanan pemerintah ini, kita tahu bahwa sejak tahun 2014, ya, kita sudah melakukan transformasi, ya, terhadap pelayanan. Kemudian kita memberikan kepercayaan penuh kepada notaris untuk melakukan transaksi tanpa adanya pemeriksaan atau ya kita sebut self declaration lah. Kemudian sistem digital pelayanan AHU ini dianggap sebagai revolusi pelayanan. Kenapa? Karena dulunya manual yang membutuhkan waktu 3-6 bulan, kadang-kadang 1 tahun untuk pendirian maupun perubahan perseroan. Ini sekarang dengan waktu 7 menit, Bapak Ibu sekalian, dengan waktu 7 menit itu langsung keluar SK maupun SP. Nah, tapi 7 menit itu mungkin bagi korporasi, bagi notaris itu suatu keberkahan. Tapi kalau AHU sendiri ya dengan 7 menit itu, maka yang terjadi adalah kami menjadi pihak-pihak yang kemudian dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Kami juga dipanggil oleh aparat penegak hukum untuk dimintai keterangan dan sebagainya. Tentunya hal ini mempengaruhi dari sisi psikologis dari teman-teman di pelayanan, kinerja mereka, sehingga tentunya ini menjadi pertimbangan pimpinan bahwa kalau terus terjadi seperti ini, maka harus ada pembenahan di dalam pelayanan dan juga sistem kita. Nah, faktanya dalam perjalanan bahwa pelayanan yang sepenuhnya berbasis self declaration tanpa verifikasi juga menimbulkan permasalahan di mana ada terjadinya peralihan saham tanpa sepengetahuan pemegang saham lainnya. Mungkin kalau saya melihat bahwa di sektor real estate ini tidak banyak persoalan yang ada, Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa ada mungkin 1-2 persoalan itu muncul, ya. Memang kalau kita lihat ini lebih banyak dalam persoalan minerba, ya, mineral atau sumber daya alam yang terjadi, yang disampaikan oleh Pak Menteri sewaktu audiens bahwa yang banyak terjadi peralihan saham tanpa sepengetahuan pemegang saham lainnya adalah di sektor minerba dan perkebunan. Ya. Mudah-mudahan ya kalau Bapak Ibu patuh atau taat terhadap aturan-aturan, insya Allah ini aman seperti itu. Kemudian data yang diinput notaris ini tidak sesuai dengan isi akta, ya. Ini banyak sekali. Sampai saat ini ada 3.189 data yang diinput notaris tidak sesuai dengan isi akta, ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini fakta dan ini data, ya. Sampai tadi malam saya memeriksa verifikasi masih ada saja kami tolak karena ini tadi data yang diinput notaris ini tidak sesuai dengan isi akta. Kemudian salinan akta yang diunggah cacat formil, misalnya karena tidak ditandatangani oleh notaris, ya. Nah, ini yang perlu kita juga waspadai karena kadang-kadang yang sirkuler ini, ya, sirkuler ini yang kemudian baik itu pemegang sahamnya tidak tanda tangan maupun juga notarisnya tidak tanda tangan. Nah, saya selalu sampaikan kepada teman-teman verifikator untuk sirkular-sirkular yang masuk ke dalam sistem administrasi hukum ini tolong dibaca baik-baik, tolong dilihat, ya, kemudian tolong diputuskan. Karena kalau sampai masuk ke saya, yang kemudian saya akan mengecek secara final, ternyata masih ada saja pemegang sahamnya yang tidak konfirmasi terhadap transaksi peralihan saham, maka otomatis saya akan tolak. Nah, ini yang kemudian kami perlu langkah-langkah perbaikan sistem, kemudian tidak hanya sistem juga, tapi sumber daya manusia juga kita perlu
pikirkan, karena ini baru sampai saat ini, Bapak Ibu sekalian, ini baru 20.000 ya. Baru 20.000 data yang masuk ke kita. Sementara kebutuhan dari apa? Kebutuhan korporasi yang tercatat di kita adalah 1,7. Jadi baru 0, berapa persen ya yang masuk ke kita. Belum nanti akan banjir pada saat laporan tahunan. Ya, ini pasti seluruh korporasi itu akan bergerak ya untuk menyampaikan laporan, karena biasanya di awal tahun ini, biasanya Februari, Maret ya, setelah mereka menyampaikan laporan akhir tahun, itu biasanya mereka lakukan RUPS ya untuk perubahan-perubahan dalam perseroannya. Nah, untuk proses perubahan yang dilakukan tanpa melalui tahapan yang benar, ini pasti akan menimbulkan respon yang beragam ya. Dan ini menjadikan Kementerian Hukum sebagai pihak dalam upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang dirugikan. Ya, tentunya ini akan menjadi pidana jika oknum-oknum ini memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik ya, yang kemudian AHU seringkali dimintakan keterangan. Nah, padahal kita tidak pernah tahu ya, sejak sebelum Oktober 2025 kita nggak pernah tahu akta yang diupload oleh notaris, apakah itu ada keterangan palsu, apakah itu ada tanda tangan palsu, kita nggak pernah tahu ya. Nah, kemudian secara keperdataan, pembatalan akta notaris ini karena dianggap rusmnya tidak sesuai, ini seringkali juga diputuskan oleh pengadilan ya. Jadi bukan AHU yang membatalkan akta notaris, karena AHU tidak punya kewenangan untuk membatalkan suatu akta ya notaris. Itu adalah pengadilan. Nah, kemudian karena dikeluarkan suatu produk hukum ya oleh eh, pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum ataupun Direktur Jenderal, maka produk tersebut itu dapat eh, dapat dicabut kalau Pengadilan Tata Usaha Negara ini mengabulkan dari permohonan si pemohon tersebut. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang menteri sebagai pihak yang tergugat langsung. Nah, yang sebenarnya ini seluruhnya prosesnya dilakukan oleh notaris, karena SK maupun SP ini tidak mungkin keluar kalau aktanya tidak ada. Jadi akta ini kan yang memicu kemudian keluarlah SK maupun SP, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang kemudian prosesnya itu semua dilakukan oleh notaris. Nah, kenapa kemudian kita pemisahan substantif ini perlu ada? Saya katakan lagi bahwa kami di AHU ini tidak menilai keabsahan dari akta, tapi kita fokus mengecek transaksi yang diajukan telah sesuai dengan salinan akta yang diunggah. Kemudian kita memeriksa kelengkapan pendukung dokumen pendukung seperti adanya notula RUPS, perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS, serta akta pemindahan hak atas saham ya. Kalau notula perubahan anggaran atau keputusan pemegang saham biasanya itu bentuknya berita acara rapat, pernyataan keputusan rapat, ataupun sirkuler ya. Kemudian memastikan kebenaran data yang diinput notaris berdasarkan salinan akta yang diunggah ya, karena pada saat dia unggah kemudian dia catatkan, biasanya penempatan modal lama dan modal baru itu kadang-kadang nggak sesuai juga ya. Kemudian di dalam aktanya menyebutkan nama pemegang saham, tapi begitu dia catatkan dalam sistem administrasi badan hukum itu berbeda dengan isi aktanya. Nah, ini yang kemudian banyak sekali juga kita tolak hal-hal tersebut. Jadi kami membayangkan 11 tahun, Bapak Ibu sekalian, ini self declaration yang dilakukan oleh notaris, itu saya yakin banyak sekali permasalahan-permasalahan ini yang kemudian tidak sesuai dengan isi akta tersebut. Nah, ini yang kemudian seolah-olah sistem kita ini dimainkan. Nah, oleh karena itu kita kemudian menarik kewenangan itu sedikit untuk kita lakukan pemeriksaan ini. Nah, kemudian kita juga memeriksa konsistensi pada riwayat transaksi agar data PT di SABH ini sinkron dan tidak tumpang tindih.
Kenapa? Karena kita melihat transaksi terakhir. Kita selalu melihat dari transaksi yang terakhir. Ketika mereka akses di transaksi terakhir, kita lihat dengan transaksi yang sekarang. Seperti itu. Nah, kadang-kadang transaksi terakhir ini tidak sesuai juga dengan transaksi yang baru. Ya, kadang-kadang 3 orang pemegang saham kok tidak tiba-tiba di transaksi baru itu hilang semua tanpa adanya dokumen pendukung. Ya, tanpa adanya dokumen pendukung. Jadi kami pikir ini adalah sosok oknum yang mencoba-coba ya sistem kita, verifikasi kita apakah masih lolos apa enggak. Nah, itu sudah kita sudah buktikan bahwa tidak akan ada yang lolos dari verifikasi substantif ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang memiliki perusahaan khususnya di real estate Indonesia, sebelum melakukan perubahan anggaran dasar ataupun perubahan data perseroan, kami harapkan bahwa para pemegang saham ini melakukan dulu perbaikan data, ya. Mungkin waktu pendirian perseroan pada waktu itu belum mencantumkan eh, alamat email maupun nomor telepon atau HP. Nah, sekarang ini kita mewajibkan agar seluruh pemegang saham ini, ya, termasuk juga direksi komisaris, ya, untuk menyampaikan email dan nomor telepon. Itulah disebut dengan perbaikan data. Jadi perbaikan data ini bukan bagian dari perubahan, dia berdiri sendiri. Nah, dengan adanya email dan nomor telepon ini kami dengan leluasa bisa mengkonfirmasi, ya, bisa mengkonfirmasi apakah pemegang saham tersebut melakukan transaksi, entah itu pergantian direksi komisaris atau peralihan saham atau pergantian nama pemegang saham. Dari konfirmasi inilah kami meyakini bahwa ini sudah diokekan atau di-ACC oleh pemegang saham. Sehingga kita memastikan bahwa tidak ada lagi pemegang saham yang tidak tahu ternyata ada transaksi yang terjadi. Tapi kita konfirmasikan dia tahu bahwa ada transaksi. Nah, kita di sini meminta notaris untuk memantau dan memastikan apakah pemegang saham itu sudah konfirmasi atau belum. Kalau masih belum, dalam waktu 7 hari kita sampaikan, dan ternyata masih ada pemegang saham yang kemudian belum konfirmasi dan itu terjadi peralihan saham, saya pastikan itu pasti akan ditolak tanpa ada dokumen pendukungnya. Ya, misalnya gini, ada pemegang saham, ya, dia sudah meninggal atau wafat. Nah, tapi dia memberikan sudah diurus warisnya, sudah diurus apa namanya surat kematiannya, dia upload di sistem. Kalau kami lihat bahwa itu sudah benar adanya, kan tidak mungkin kalau kita minta konfirmasi kepada pemegang saham yang sudah wafat. Kemana kita mau cari? Ke kuburan kan tidak mungkin kita minta konfirmasinya. Tapi dengan dokumen itu kita pastikan bahwa ini bisa disetujui. Ya, yang kita tidak setuju apa? Ketika dia sudah melakukan RUPS, entah BAR, entah PKR atau sekuler, yang menyatakan bahwa si A ya menyetujui sahamnya dialihkan kepada si B. Dalam transaksi lama, si A ini masih punya nama sebagai pemilik saham, pemegang saham. Nah, begitu transaksi barunya, nama si A ini hilang karena dia sudah mengalihkan sahamnya kepada si B. Nah, ketika ini dituangkan ke dalam akta notala RUPS ataupun dalam PKR atau sirkuler, kami menganggap dia setuju. Nah, ketika dia setuju, harusnya secara logika dia konfirmasi dalam email itu bahwa dia setuju dengan adanya transaksi pengalihan saham. Tapi yang banyak terjadi adalah dituangkan dalam akta, tapi begitu konfirmasi dia tidak setuju. Artinya ada ketidakkonsistensi dalam hal konfirmasi. Nah, ini yang kemudian kita pastikan menolak. Karena kita bilang kepada notaris, pastikan si pemegang saham itu wajib confirm. Karena di dalam akta Anda bilang, dia setuju. Kalau setuju harusnya dia konfirmasi dong. Konfirmasi untuk persetujuan dia. Ya. Karena begitu dia lakukan RUPS, dia lakukan BAR ataupun PKR, disampaikan bahwa sebelum RUPS PKR sekuler ini tandatangani,
Harusnya notaris memberitahukan, tolong lihat emailnya, akan ada email dari AHU untuk meminta persetujuan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ada persetujuan situ, tolong diklik submit atas persetujuan tersebut. Nah, ini yang kemudian kita ingin memastikan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tidak ada persetujuan itu, saya pastikan itu akan ditolak. Karena ada saham yang hilang atau ada saham yang dialihkan. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu sekalian, yang langkah-langkah yang harus dilakukan, baik itu pemohon maupun korporasi. Namun saya ingin satu hal sekembali, masalah konfirmasi email. Jadi untuk perbaikan data ini, ya, tolong pastikan bahwa perusahaan Bapak Ibu itu memberikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, CEKI Direktur Badan Usaha, terkait perbaikan data yaitu email dan nomor telepon. Ya, karena itu pasti kita akan mintakan. Kalau tidak ada surat itu, tidak mungkin kita lakukan perbaikan data. Nah, di dalam surat permohonan itu tentunya sudah ada nama yang bersangkutan, email dan nomor teleponnya yang memang bisa dikonfirmasi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kedua adalah surat kuasa kepada notaris. Jadi Bapak ini karena Bapak Ibu adalah pemohon dari pihak perusahaan, maka Bapak Ibu memberikan surat kuasa kepada notaris. Kenapa surat kuasa kepada notaris? Karena notaris yang punya akses ke sistem administrasi badan hukum kita. Ya. Jadi Bapak Ibu memberikan kuasa ke dia. Nah, yang ketiga, ya, yang ini yang kami cek adalah surat pernyataan dari notaris. Jangan sampai notaris ini macam-macam kepada Bapak Ibu sekalian. Surat pernyataan apa? Bahwa dia bertanggung jawab dari segala input yang dia lakukan. Jadi kalau dia menginput dengan email yang salah atau email yang tidak benar, nama orangnya ini tapi dia masukkan nama orang yang lain, nah itu akan menjadi tanggung jawab dia kepada perusahaan. Nah itu bisa Bapak tuntut nantinya kalau dia masih mau main-main seperti itu. Nah ini yang kemudian dalam hal proses pemeriksaan nanti notaris ini akan melengkapi formulir isian data, mengunggah dokumen persyaratan, kemudian dia membayar PNBP, kemudian sistem nantinya akan mengirim email konfirmasi kepada pemegang saham. Nah, nanti para pemegang saham di sini akan konfirmasi setuju atau tidak terkait perubahan yang diajukan otomatis yang dikirim oleh notaris. Nah, waktu konfirmasi ini paling lama 7 hari, Bapak Ibu sekalian. Kalau terjadi peralihan saham, ya, dan dia tidak konfirmasi, otomatis kami akan tolak. Ya. Berbeda dengan pergantian direksi atau komisaris. Karena dalam pergantian direksi komisaris di sini yang kita lihat adalah pemegang saham mayoritas, ya. Karena dalam pemegang saham mayoritas sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Terbatas itu adalah yang memang sudah memenuhi quorum. Nah, kemudian dari konfirmasi ini kita kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian data isi formulir, ya, atau keputusan pemegang saham yang diunggah serta data terakhir yang tercatat dalam sistem administrasi badan hukum. Baru setelah itu diterbitkan SK atau SP dalam hal sudah selesai atau sudah lengkap dan sudah sesuai dari hasil pemeriksaan tersebut. Nah, ini yang kesalahan Bapak Ibu sekalian yang seringkali yang diunggah oleh notaris. Ini juga perlu Bapak Ibu ketahui, ya. Karena kadang-kadang Bapak Ibu sebagai pemohon dari perusahaan ini itu tidak pernah diberitahukan oleh notaris apa kesalahannya, ya. Yang Bapak Ibu tahu hanyalah, Pak, belum keluar SK-nya, belum keluar SP-nya, masih berproses, ya. Nggak tahu ini ahunya lama, Pak. Padahal sudah kita jawab, padahal kita sudah tolak dengan catatan-catatan yang ada. Tapi tidak pernah mereka sampaikan kepada si pemohon. Nah, inilah yang saya harapkan Bapak Ibu, kalau sekarang memakai notaris, tolong dikawal notarisnya, ya. Karena kadang-kadang mereka menggunakan staff. Kadang-kadang AHU sudah memberikan penolakan itu dengan catatan, tapi tidak pernah dibaca, tidak pernah dilihat emailnya,
ya, tidak pernah direspon catatan kita, sehingga inilah yang membuat terjadinya keterlambatan keluarnya SK maupun SP. Nah, kesalahan-kesalahan umum yang terjadi dalam transaksi perubahan ini antara lain, ya, peralihan saham yang diinput sebagai pergantian nama pemegang saham. Padahal ini peralihan saham dengan pergantian nama pemegang saham itu dua hal yang berbeda, ya. Peralihan saham, misalnya si A menjual sahamnya kepada si B. Otomatis dalam transaksi baru si A ini sudah tidak ada lagi namanya dalam transaksi yang baru ini karena dia sudah menjual sahamnya. Itulah peralihan saham. Nah, yang dimaksud pergantian nama saham, si A ingin merubah namanya karena dia ingin menyesuaikan dengan ijazah atau akte kelahiran ataupun dengan KTP yang dipakai dengan sekarang, tapi tidak mengalihkan sahamnya. Ya, itu namanya pergantian nama pemegang saham. Nah, kemudian berita acara, ya, berita acara rapat, notule rups, keputusan sirkular ini tidak dilampirkan atau tidak dilengkapi oleh tanda tangan. Nah, ini banyak juga terjadi, Bapak Ibu sekalian. Karena diedarkan saja tapi tidak pernah ditandatangani, tidak ada tanda tangannya. Kemudian eh, di notula ini tidak menyebutkan agenda perubahan maksud tujuan. Padahal di akta disebutkan ada perubahan maksud tujuan. Nah, ini juga teman-teman diverifikasi itu melihat ada ketidaksesuaian seperti itu. Kemudian transaksi pengangkatan kembali dengan melampirkan akta pembubaran. Bayangkan kalau apa namanya, dokumen tersebut, transaksi yang dilakukan oleh korporasi ini itu pengangkatan kembali direksi komisaris, tapi yang dilampirkan oleh notaris itu adalah akta pembubaran. Bisa ngamuk nih perusahaan, masa perusahaan saya mau dibubarkan gitu. Nah, ini yang kemudian perlu kehati-hatian kami untuk membaca seluruh dokumen yang diupload. Kemudian notaris melakukan kesalahan input data, tidak menginput salah satu pengurus atau pemegang saham sebagaimana tercantum dalam akta, dan kemudian salinan akta yang tidak asli atau eh, tampak atau ditempel bagian cap, kemudian tidak jelas, ya, materai dan tanda tangan notarisnya. Ini juga kadang-kadang kita lihat ada pengaburan, ya, dari salinan akta tersebut. Itu kalau sudah kita lihat itu kabur dan sebagainya tidak bisa dibaca, pasti akan kita tolak, ya. Dan ternyata juga banyak akta notaris yang tidak ditandatangani. Itulah yang kemudian mungkin karena kesibukan notaris yang luar biasa sehingga mereka dan ini kemudian harus deadline, Bapak Ibu sekalian, ya, deadline, sehingga stafnya itu berani-berani untuk mengupload, ya, mengupload dokumen tersebut. Ketika ditanya sama staf notarisnya, pasti jawabnya staf adalah sudah diupload Bapak atau sudah diupload Bu. Nah, begitu ditolak, ditanya, marah dan sebagainya. Kenapa sampai lama begitu? Ternyata setelah diberitahukan oleh eh, dari pelayanan kami bahwa ternyata aktanya itu belum ditandatangani. Tentunya akan menjadi sasaran siapa? Adalah stafnya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang paling utama juga ini adalah data pemilik manfaat. Ya, data pemilik manfaat atau BO yang harus disesuaikan. Karena data BO ini itu bukan badan hukum, tapi orang perorangan. Siapapun yang memiliki perusahaan, maka dia harus atau wajib melampirkan siapa pemilik manfaat dari perusahaan tersebut. Ya, pemilik manfaat dari perusahaan tersebut adalah orang perorangan yang memiliki kewenangan, ya, ya, kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan direksi, komisaris, pembina atau pengurus. Dan dia juga sebagai penerima manfaat. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemilih manfaat ini harus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Nah, inilah kemudian manfaat dari verifikasi. Yang jelas kita ingin meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap data badan hukum di Indonesia. Kemudian kita meminimalisir terjadinya permasalahan hukum, mencegah manipulasi atau perubahan fiktif, dan yang tentunya juga kita ini sebenarnya melindungi notaris dari kemungkinan adanya kesalahan melakukan transaksi. Dan kemudian juga menghindari pengambilan alih tanpa persetujuan, dan data-data PT yang sekarang ini kita sisir sekarang ini lebih valid
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah laporan tahunan, ya. Karena laporan tahunan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan terbatas, di mana pasal 66 disampaikan bahwa direksi menyampaikan laporan tahunan kepada rapat umum pemegang saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku personal berakhir. Jadi kami anggap bahwa ketika tahun buku ini di bulan Desember, maka 6 bulan itu di Juni, maka perseroan itu harus wajib menyampaikan, ya, laporan tahunan itu kepada Menteri Hukum melalui melalui akta yang melalui notaris yang diaktakan. Ya. Nah, ini beberapa penyampaian laporan tahunan di sini adalah persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS yang dimuat oleh dalam akta notaris. Kemudian persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS disampaikan kepada Menteri oleh direksi melalui notaris dalam jangka waktu 30 hari. Jadi kalau Juni nantinya jatuh, maka di Juli itu kita sudah terima. Ya, paling lambat di Juli itu sudah kita terima seluruh laporan tahunan ini agar tidak terkena sanksi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian persetujuan atas laporan RUPS tahunan diajukan secara elektronik karena kita akan menyiapkan nanti fitur untuk penyampaian laporan tahunan dan ini tidak ada verifikasi, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena di dalam laporan tahunan itu sudah mencakup yang namanya laporan keuangan, pajak, CSR dan lain-lain. Ya, nanti bisa dilihat dari Undang-Undang Permenkum 49. Nah, kemudian dokumen pendukung, ya, di mana akta notaris mengenai persetujuan dari laporan tahunan dan laporan tahunan itu sendiri. Nah, inilah isi laporan tahunan yang paling sedikit memuat laporan keuangan, ya, yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya. Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas dan serta catatan atas laporan keuangan tersebut. Ini biasanya dilaporkan oleh perseroan di dalam di Kementerian Keuangan biasanya, ya. Nah, termasuk juga pajak, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian laporan mengenai kegiatan perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab CSR-nya, rincian masalah timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan, kemudian laporan mengenai tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku baru lampau, nama anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris, gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan komisaris, anggota direksi dan gaji atau honorarium, dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris perseroan modal untuk tahun baru lampau. Nah, inilah isi laporan tersebut yang nantinya Menteri melalui Dirjen menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan, ya, pada saat persetujuan laporan tahunan itu diterima. Jadi kalau sudah diterima, nah ini dianggap bahwa ini sudah hijau, ya, hijau. Jangan sampai ada perusahaan di RE ini yang kemudian tidak melaporkan laporan tahunan, ini kan menjadi merah nantinya. Dianggap dianggap tidak patuh. Jangan salah Bapak Ibu sekalian bahwa ini punya dampak. Kenapa dampak? Karena kemarin kita sudah diskusi dengan OECD, ya. OECD di mana OECD ini nantinya akan melihat, ya, tingkat kepatuhan kita. Mereka akan menyoroti, memantau, memastikan. Ya, jadi kalau makin tinggi tingkat kepatuhan ini, OECD akan memberikan penilaian terhadap bisnis di Indonesia seperti apa. Nah, kemudian sanksi dari yang akan nanti kita kenakan nantinya adalah teguran tertulis atau paling ini adalah pemblokiran akses. Nah, pemblokiran akses ini tolong hati-hati Bapak Ibu sekalian karena ini saya pastikan ini akan menghentikan operasional dari perseroan itu. Kenapa? Karena kita sudah mirror dengan kementerian lembaga lain seperti BKPM, ya, terkait dengan OSS ini akan tidak memperpanjang izin jika tidak melaporkan laporan tahunan tersebut jika terjadi pemblokiran.
dan kemudian juga di imigrasi akan terjadi pencekalan ya. Nah, ini juga nanti karena apa? Karena ada kekhawatiran bahwa dengan adanya perusahaan dorman ini itu bisa terjadi potensi terjadinya pencucian uang seperti itu. Nah, ini terakhir juga adalah pemilik manfaat yang tadi saya katakan bahwa orang perorangan bukan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk menunjuk dan memerintahkan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina atau pengawas dalam korporasi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau ada sekarang ada 982 yang perseroan yang masih kita blokir karena belum melapor BO. Jadi mohon agar benar-benar dilihat, dicek kembali Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu yang ada di organisasi REI bisa mengecek perusahaannya apakah perusahaan ini masih aktif, perusahaannya aktif atau tidak. Itu. Kalau tidak muncul dalam sistem administrasi badan hukum berarti itu terblokir. Tapi kalau muncul dalam sistem administrasi badan hukum, maka perusahaan itu boleh katakan sudah melaporkan BO-nya. Nah, ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perkenannya. Demikian yang kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas paparannya Pak Direktur Andi. Kita sekarang masuk ke dalam sesi tanya jawab, tapi mungkin sebelum kita buka untuk sesi tanya jawab langsung, ya, saya akan bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, tolong aktifkan fitur raise hand ya. Jadi kalau fitur raise hand ini kan langsung kelihatan siapa yang tadi ingin bertanya lebih dahulu gitu. Dan mungkin juga kalau ada timnya Pak Andi yang bisa membantu untuk menjawab yang di kolom juga akan menjadi lebih baik gitu. Baik, yang pertama pertanyaan dari ini Ibu atau Bapak ya, Bapak Eka Tirta Putra ya, pasal 16 Permenkum 49 menyebutkan gaji dan tunjangan. Apakah ini harus disebutkan nominalnya secara jelas atau bisa dibuat secara narasi? Kemudian soal juknis, isi laporan tahunan perusahaan tertutup. Kemudian ke bawah lagi, pertanyaannya, HKI AHU tidak bisa menerima pelaporan perubahan DIRKOM dengan status PLT. Apakah ada solusi untuk yang direksi dan komisarisnya masih PLT? Mungkin 3 dulu itu Pak Andi. Baik, untuk di pasal 16 kita memintanya adalah nominal Pak. Karena ini kita menyesuaikan dengan permintaan dari Kementerian Keuangan. Kemarin kita sudah duduk bersama dengan Kementerian Keuangan. Ya, jadi mereka mintanya adalah nominal. Nah, yang kedua tadi terkait apa tadi Pak? Yang kedua di chat. Juknis. Soal juknis laporan. Oh ya, juknis. Dari juknis ini kalau untuk laporan keuangan pajak itu kan sudah given ya, sudah given. Nah, untuk laporan-laporan lain seperti kayak macam apa namanya seperti CSR dan sebagainya, inilah nanti di Ramadan ini kita akan duduk bersama dengan notaris, perwakilan korporasi untuk membuat template dari laporan-laporan tersebut. Nah, dari laporan tersebut nanti kita akan share. Ini loh contoh-contohnya laporan yang harus nanti mereka apa namanya sesuaikan. Ya. Jadi nanti ada template-nya, Pak. Jadi bukan AHU tidak mau duduk sendiri, kita akan minta pertimbangan dari beberapa, misalnya kita akan panggil notaris yang memang seringkali ngurusi sektor bisnis, kemudian kita panggil nanti korporasi dari Kadin, mungkin juga dari REI juga nanti bisa. Ini CSR seperti apa template-nya, ya. Template-nya, kemudian
kegiatan dari Dewan Komisaris seperti apa, dan juga nominalnya itu seperti apa, nanti template-nya seperti apa. Nanti itu akan kita bahas dari sesi tersendiri nantinya di bulan Baik. Ramadan ini. Nanti kita akan kirim undangan, Pak, seperti itu. Terima kasih Pak Andi. Kemudian untuk yang tadi direksi dan komisarisnya masih PLT, Pak. Ya, jadi gini, Pak. Kalau direksi komisaris masih PLT, kan yang berlaku adalah aktanya, Pak. Akta yang dibuat notaris. Karena dalam sistem administrasi kita yang kita mintakan adalah yang definitif. Makanya banyak sekali kita tolak yang masih PLT gitu. Tapi tidak menutup bahwa kan ini kan gini, PLT itu kan diangkat untuk menjalankan operasionalnya, ya. Nah, itu sebenarnya cukup dengan akta saja, ya. Akta saja itu bisa kok mereka menjalankan operasionalnya. Tapi kalau sudah dapat definitifnya, maka harus wajib dilaporkan di sistem administrasi badan hukum kita, di AHU-nya, untuk perubahan. Gitu. Karena pasti akan kita tolak, Pak. Karena tidak ada dalam undang-undang PT itu adalah PLT. Baik. Gitu. Baik, siap. Cukup jelas, Pak. Baik, saya buka dulu sesi pertanyaan ini. Sudah ada 2 orang yang resen ya, Pak Roy Rohidin dan Pak Boy. Pak Boy kemudian tadi juga bertanya di chat. Silakan pertama Pak Roy dulu untuk bisa diaktifkan video dan suaranya. Juga untuk menyebutkan dari DPD mana. Silakan Pak Roy Rohidin. Pak Roy Rohidin. Kalau nggak Pak Boy. Kalau enggak Pak Boy, apa sudah siap? Pak Boy, silakan Pak Boy. Oke, baik Pak. Silakan Pak Boy. Iya, selamat siang Pak Andi dan Bapak-Bapak sekalian. Pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah seperti begini Pak. Ketika itu saya mengajukan untuk perubahan terkait tempat duduk dan perseroan, di mana misalkan semula berada di Surabaya, kemudian berubah menjadi di DKI Jakarta. Sudah kita lakukan perubahan akta, verifikasi dan lain sebagainya, namun dari pihak AHU menolak dengan alasan bahwa tidak mencantumkan alamat di dalam akte tersebut. Nah, apakah pencantuman alamat tersebut wajib ya Pak? Mengingat ini kan perubahan tempat kedudukan kan pasti berubah alamatnya. Nah, terus kemudian poin kedua adalah ketika kesalahannya tersebut ini kan sebenarnya minor. Harusnya kan terkait voucher tersebut bisa kita ajukan untuk perubahan, namun tidak ada istilahnya pilihan untuk revisi atau apapun, Pak. Saya sempat tanya-tanya ke Kanwil dan ke tempat lain sebagainya, semua bilang ya diajukan ulang kembali, Pak, untuk akta tersebut. Demikian, Pak. Terima kasih. Dari mana? Pak Boy tadi dari DPD Rey mana Pak Boy? Mohon izin, Pak. Saya dari Surabaya, Pak. Oh, dari Jawa Timur. Jawa Baik. Timur ya. Baik. Iya. Mungkin lanjut dulu yang kedua ya, Pak Roy Rohidin. Apa, Pak? Saya jawab aja, Pak. Oh, silakan Pak Andi. Jadi, Pak, kan tadi sudah sampaikan bahwa perubahan perseroan terbatas itu adalah perubahan anggaran dasar. Mau 1, mau 2, itu adalah perubahan anggaran dasar terkait dengan tempat kedudukan perseroannya. Ya. Tempat kedudukan perseroan itu salah satu adalah perubahan. Nah, kalau itu tidak sesuai, ya pasti kita akan tolak, Pak. Nah, itu yang dirubah adalah di akte perubahan anggaran dasarnya. Ya, oleh karena itu yang tahu memang harusnya notaris yang bisa menjelaskan ke Bapak seperti itu. Oke, saya boleh izin menjawab, Pak. Jadi Ya, begini, Pak, dari pihak notaris ini yang pada umumnya perubahan untuk anggaran dasar dalam arti tempat kedudukan maupun alamat perseroan itu memang dirubah, Pak, sesuai ketentuan infonya. Namun yang kami dapatkan adalah notaris itu menyatakan ditolak karena tidak mencantumkan alamat perseroan. Nah, padahal selama ini yang berlaku itu kan kalau perubahan tempat kedudukan kan pasti merubah seluruh isian yang ada dalam alamat dan lain sebagainya. Namun kebetulan info dari notarisnya ditolak Pak oleh sistem karena tidak mencantumkan alamat dan tidak bisa direvisi, jadi harus diulang kembali Pak aktanya. Itu sih Pak. berarti keyakinan Bapak dalam apa namanya, misal gini kan, kalau perubahan anggaran dasar itu kan diawali dengan RUPS ya, Pak ya, Betul. ya kan? Bapak sudah pastikan dalam RUPS itu ada perubahan alamat nggak, perseroan? Sudah dipastikan itu, Pak? Halo? Wah, keluar. Pak Boy. Silakan Pak Boy. Pak Boy masih di mute Pak Boy. Bukan dong Pak.
Ya, perubahan tempat kedudukan aja. Yang ya, untuk alamat ya, memang tidak tercantum, Pak. ya. Kan saya tadi katakan Pak bahwa di Mm-mm, dalam baik, perubahan anggaran dasar, kalau memang itu terjadi perubahan alamat, oke. tempat kedudukan, itu kan sudah ada tadi saya jelaskan bahwa Berarti salah harus satu detail, Pak, ya sekarang ya ya, kalau untuk perubahan ya. Nggak bisa hanya tempat ya, kedudukan, tidak mencantumkan alamat ya berarti, Pak, iya ya. pasti harus alamatnya Pak. Oke. Terus Itu. kemudian hal kedua, Pak, kami menemukan bahwa untuk beneficiary owner, Pak, yang ada di dalam AHU, yang pernah kita input adalah sudah sesuai dengan yang ada di dalam sistem. Namun pernah kami mengecek satu dua PT itu namanya berubah dan ketumpuk dengan nama yang sama sekali tidak kita kenal, Pak. Itu kenapa, Pak, ya? Kan gini loh Pak, ini kan yang input kan bukan kami nih Pak. Iya, paham, Pak. Biasanya yang input itu adalah korporasinya atau korporasi melalui notaris. Gitu. Oke, Nah, baik, mungkin Pak, Bapak kalau bisa gitu. cek kenapa ini. Kalau itu kan sebenarnya bisa kapan saja Pak. Kalau memang itu tidak sesuai, Mm-mm. tinggal akses saja di Oke, sistem kita baik, Pak. itu. Itu aja sih, Pak. Untuk Demikian. untuk Terima kasih, Pak melaporkan secara Andi. email. Ya, Baik, terima kasih, Pak Andi. ya. Demikian, Pak, Saya rasa, waktunya. Terima kasih. baik, saya rasa udah clear tadi ya, Pak Iya, Boy ya. baik. Baik, Terima kasih, Pak, atas waktunya. oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Serafina. Serafina silakan untuk sebutkan Selamat juga pagi. dari DPD mana. Selamat pagi Pak Andi, selamat pagi Bapak-Bapak semua. Saya dengan Sera, saya dari Persatuan Terbatas Pak. Izin bertanya, untuk Dari DPD mana? Rei mana? saya dari PP Supernova Pak, Di wilayah DPD? di di Jakarta Utara. Oh, di Jakarta, DKI. Iya. Silakan, lanjut. Iya, mau izin bertanya Pak terkait dengan pembenahan data AHU ini kan baik direksi komisaris, pemegang saham sekarang semuanya harus menginput alamat email dan juga nomor telepon untuk konfirmasi. Apakah nanti untuk mekanismenya misalnya Pak ada perubahan pemegang saham atau perubahan di Rekom itu mereka harus konfirmasi by email dulu baru nanti bisa diproses. Jadi kalau tidak ada konfirmasi datanya tidak bisa diproses gitu. Itu pertanyaan pertama saya. Yang kedua, untuk penyampaian laporan tahunan, Pak. Memang tadi kan sudah ada guideline ya, Pak ya. Ada beberapa poin yang harus kita input. Tetapi karena ini adalah perseroan yang tertutup ya, bukan perusahaan private gitu, bukan TBK. Kalau TBK kami biasanya kan ada SEOJK-nya, ada poin per poinnya apa yang harus kita masukkan di dalamnya gitu, Pak. Apakah nanti juga akan ada guidelines atau misalnya ada juknis tersendiri untuk penyampaian laporan tahunan ini, Pak? Dan ya, terima kasih Bapak. Untuk Juknis nanti pada saat bulan Ramadan ya akan ada rapat tadi rasanya Ya, saya jelaskan Pak Andi. pertanyaan keduanya itu sudah saya jawab tadi ya Mbak ya. Bahwa nanti kita akan membuatkan template dari laporan-laporannya. Tadi juga ada di chat itu menyampaikan pertanyaan apakah ini sama dengan laporan pajak yang mereka sudah sampaikan ke pajak. Sama, sama. Jawaban saya adalah sama. Jadi tidak perlu dirubah gitu. Makanya saya bilang laporan keuangan, laporan pajak itu sudah given yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, yang tinggal kita perlu templatekan ini adalah laporan dari CSR, kemudian laporan kegiatan direksi komisaris yang itu seperti apa. Nantinya, nah ini yang kita perlu duduk bersama gitu. Nah, terkait dengan apa namanya konfirmasi pemegang saham, Mbak ya. Ya, Konfirmasi pemegang saham ini kan pemilihan substantif ini kan ada tiga ya, pergantian atau pengangkatan direksi komisaris. Kalau pemegang sahamnya mayoritas setuju dan ada yang tidak setuju, maka yang kita lihat itu adalah mayoritas selama dia memenuhi quorum 50% plus 1. Ya. Jadi misalnya ada tiga pemegang saham nih, pemegang saham A, pemegang saham B, dan C. Ya. Tapi transaksinya adalah pengangkatan kembali, misalnya direksi komisaris. Nah, kemudian ternyata yang konfirmasi pada saat itu ya adalah pemegang saham AB, A dan B, yang mana kalau dihitung dari sisi jumlah sahamnya itu adalah mayoritas, lebih dari 50 plus 1. Ya. Kemudian yang satunya lagi, pemegang saham C, ternyata dalam waktu 7 hari dia tidak memberikan konfirmasi. Apakah kemudian kami tolak? Tidak, karena itu kok sudah memenuhi quorum 50 plus 1. Dan pasti kita akan teruskan, kita akan lanjut proses itu sampai keluar SP-nya. Berbeda dengan pemegang saham, Mbak.
pemegang saham mau sahamnya 0,1 ya, 0,1 tidak memberikan konfirmasi, pasti kita tolak. Jadi pastikan pemegang saham itu konfirmasi. Karena apa? Karena kan tadinya katanya kalau kita bilang katanya sudah dituangkan di dalam akte bahwa semua pemegang saham setuju ada peralihan, ya. Si A mengalihkan si B mengalihkan si C hilang gitu. Si C mengalihkan ke si D, si C-nya hilang. Nah, dituangkan ke dalam akta bahwa keempat pemegang saham itu setuju. Tapi begitu dikonfirmasi, ternyata si C-nya tidak memberikan konfirmasi. Kan secara logika kan, loh kalau sudah setuju di aktanya, kenapa dikonfirmasi nggak setuju? Atau belum memberikan konfirmasi. Itu loh Mbak. Berbeda kalau misalnya salah satu pemegang saham itu wafat. Dia sudah mengatakan, sudah membuat akta kematiannya, warisnya sudah ada, kemudian diupload. Nah, itu baru kita langsung proses kalau itu, ya. Karena itu pernyataan yang dimana pernyataan itu dikuatkan dengan persetujuan dari pemilik manfaat bahwa benar bahwa transaksi yang ada di dalam RUPS dan sebagainya itu benar adanya dan saya setujui gitu. Karena dia pemilik manfaat. Itu dikuatkan dengan pemilik manfaat. Supaya apa? Supaya tidak ada gugat menggugat seperti itu nantinya. Ya. Mungkin itu, Mbak. Oke, Baik. iya, makasih banyak ya Pak penjelasannya Pak. Sama. Saya rasa udah cukup clear tadi. Mungkin kita nanti sampai pukul jam 12 ya Pak Andi ya. Izin Pak Andi ya. Bisa dua lagi Pak, saya ada kegiatan lagi nih. Oh iya, baik. Dua lagi. Kalau gitu saya bacakan beberapa pertanyaan aja dulu ya. Yang pertama dari Ibu Rini, kalau untuk perusahaan TBK, konfirmasi pemegang data email, nomor telepon pemegang saham, apakah bisa menggunakan email dan nomor telepon dari corporate secretary, Pak? Kemudian Bisa ya? Bisa. Jadi kayak macam saham masyarakat itu kan pakai corporate secretary. Ya. Sama masyarakat. Clear juga. Terus mana ada masukan? Kalau ini masukan nih Pak. Jadi hari libur sistem AHU untuk memperhitungkan jangka waktu karena seringkali hari libur kerja di sistem AHU membuat permohonan ditolak karena jangka waktu yang sudah expired. Jadi mungkin karena kemarin banyak libur Pak. Ada 4 hari. Ada 4 hari Pak. Iya. Dan juga ini dari Raya Pacar Zoro Kalego. Wah ini namanya bagus sekali. Disampaikan ada surat kuasa ke notaris. Apabila notaris dimasukkan sekaligus di notulen atau keputusan sirkuler apa bisa? Bisa? Bisa ya? Bisa Pak. Ya. Kemudian dari Graciana Kanta, apabila nanti sistem AHU untuk pelaporan RUPS tahunan bisa dilakukan, apakah sistem diperbolehkan agendanya digabung dengan RUPS luar biasa? Nah, itu saya belum bisa jawab, Pak. Karena nanti itu kan duduk bersama kita. Ya, ini nanti pada saat bulan Ramadan nanti Pak ya. Ramadan nanti kita akan. Mudah-mudahan kita juga bisa dilibatkan ya. Memang dilibatkan tadi. Iya. Oh pasti ini Badan Advokasi harus turun nih Pak. Ya, Pak Adri udah katakan siap. Ya. Kemudian izin menanyakan Pak Andi, untuk perusahaan melakukan perbaikan data, informasi data email dan data nomor telepon pemegang saham, direksi dan komisaris, apakah bisa dilakukan oleh perusahaan sendiri lewat AHU? Jadi nggak lewat notaris nih kalau untuk perbaikan data ya? Iya. Makanya gini Pak, karena notaris yang bisa akses ke sistem kita. Jadi korporasi nggak bisa akses ke sistem kita. Dia hanya bisa mendapatkan informasi di laman awal. Misalnya dia mau ngecek siapa BO dari perusahaan ini, dia bisa ngecek tuh. Gitu. Tapi kalau dia mau akses lebih dalam harus lewat akun notaris. Gitu. Jadi belum bisa dipenuhi dulu untuk korporasi, Pak. Kemudian ini banyak pemegang saham atau pengurus tidak paham email katanya karena faktor usia dan lain-lain. Apakah fungsi konfirmasi bisa dilakukan oleh pihak lain, Pak? Kan bisa sekretarisnya, Pak. Bisa dibantu sama ke sekretarisnya.
Selalu ada jalan lah itu ya Pak ya. Jangan ke Iya. rumah. Ya, banyak jalan ke rumah. Kan Benar. bikin email juga nggak butuh waktu 5 menit, Pak. 10 menit bikin Ya, email. laporan keuangan. Kemudian Laporan, laporan tahunan ya dari Pak Iwan. ya, harus diaudit atau Laporan keuangan harus diaudit oleh KAP dan beresnya Juli. Apakah laporan yang disampaikan cukup unaudit saja? Jadi gini, Pak, laporan keuangan itu kan laporan keuangan yang sudah diaudit. oh, Gitu. Jadi nggak boleh yang unaudit ya? Iya, yang sudah diaudit. Nanti kan sama nih yang disampaikan ke Kementerian Keuangan, pajak, sama dengan lapornya ke kita, laporan tahunan itu. Sama. Jadi nggak perlu bikin dua. Baik. Kemudian ada juga dari Hari Kristanto, laporan keuangan. Laporan keuangan tadi masih belum Pak ya, masih bulan Ramadan ya. Iya, iya. Kemudian Novi KSIX. Selamat siang Bapak Andi. Mohon izin bertanya terkait PT yang dalam rencana likuidasi atau sedang dalam proses likuidasi. Apakah memiliki kewajiban melakukan laporan tahunan? Yang sedang dalam atau dalam rencana untuk likuidasi, Pak? Kalau dalam rencana likuidasi kan dia masih terdaftar ya, Pak ya. Misalnya gini, dia masih likuidasi tahap pertama. Tahap pertama itu dia masih tercatat dalam sistem administrasi badan hukum kita. Jadi kalau selama dia masih tercatat, maka dia masih wajib menyampaikan laporan tahunan. Ya mungkin laporan tahunannya mungkin agak berbeda. Nanti kita akan sepakati dalam rapat di Ramadan nanti itu bagaimana yang likuidasi. Tapi dia tetap melaporkan, Pak. Karena dia masih tercatat. Kenapa? Karena di tahap pertama likuidasi itu kan dia harus menyelesaikan semua hutang piutang. Ya, pajak dan sebagainya sebelum pembubaran itu. Nah, itu yang kemudian yang perlu disampaikan kepada pihak Kementerian Hukum dalam hal ini laporannya. Seperti itu. Baik. Pak, ini Kecuali juga kalau ada dia sudah tahap kedua, Pak. Kalau sudah tahap kedua, dia nggak perlu lagi memberikan laporan tahunan. Kenapa? Karena dia sudah proses pembubaran, penghapusan namanya, penghapusan dalam sistem. Gitu. Baik. Kemudian ada kasus khusus juga nih Pak. Jadi direksi yang diangkat adalah WNA, warga negara asing, dan sudah ada akte keputusan rapat dari notaris, tetapi masih belum mendapat SP dari AHU karena masih tahap verifikasi. Untuk operasionalnya, apakah direksi yang terpilih per RUPS sudah bisa melakukan persetujuan atau tanda tangan dokumen dalam jabatannya sebagai direksi? Sementara itu belum adanya SP membuat Kemenaker tidak bersedia menerbitkan izin kerja untuk direksi WNA ini. Apakah ada penjelasan yang dapat disampaikan kepada Kemenaker terkait ini, Pak? Terkait dengan direksi yang dari warga negara asing. Direksi warga negara asing. Dia pemegang saham kan, Pak? Kan yang kita konfirmasi ini kan pemegang saham, bukan direksi. Gitu loh. katanya dengan Menaker. Mungkin ada Bapak atau Ibu Lucia bisa menjelaskan terkait ini karena kasus khusus ini. Kalau ada Selamat Bapak siang, atau Pak. Oke, silakan. Boleh disebut dari Ray Ya, mana? saya Lucia dari Jakarta, Pak, perusahaan. Ya, langsung ya, Pak. Jadi gini, betul, yang diminta persetujuan itu kan pemegang saham. Tetapi ketika terjadi perubahan, yang terdampak itu kan operasional perusahaan yang harus disetujui oleh direksi yang baru ya, Pak. Nah, direksi saya yang baru ini jadinya belum bisa melakukan tindakan operasional, Pak. Karena belum tersetujui di SABH. Menurut notaris dan menurut pemahaman hukum saya, seharusnya keputusan pemegang saham itu sudah sah ya Pak, secara hukum. Tetapi memang kewajiban administrasinya belum selesai. Nah, Kemenaker sebagai yang memberikan izin kerja itu tidak mau Pak, kalau belum ada SK atau SP. Sedangkan cover note dari notaris sebenarnya sudah ada. Apakah ada koordinasi Pak dari Kemenkum untuk hal ini atau harus seperti apa ya Pak? Ntar dulu, Bu. Saya bertanya adalah pemegang saham itu kan punya kewenangan untuk mengangkat direksi komisaris. Betul ya, Bu ya? Betul. Betul. Nah, sementara di sistem kita kan hanya meminta konfirmasi apakah pemegang saham ini ya sudah setuju dalam pengangkatan direksi komisaris. Betul. Sudah dikonfirmasi juga Pak?
saat ini sedang dalam tahap verifikasi Sudah saja. dikonfirmasi kan? Berarti sudah setuju kan? Iya, Ya, berarti kan tinggal menunggu keluar SP saja, Bu. Dari SP itu baru bawa ke Kemenaker. Bahwa direksi betul. komisaris yang mereka angkat itu, meskipun warga negara asing, ya, ini yang kemudian disetujui oleh pemegang saham. Gitu. Iya kan? Paham, Pak, memang itu yang seharusnya kan. Ya, Tetapi operasionalnya perusahaan ini kan jadinya menunggu dengan terbitnya SP ya, Pak. iya. Tanda tangan. SP-nya apa, Bu? Kemudian, Maksudnya PT-nya apa? Kan saya nggak tahu PT-nya Ibu apa gitu loh. Coba kalau saya tahu, bisa saya cek dulu nanti di sistemnya. Jangan sampai ada penolakan itu yang kemudian belum dipenuhi penolakan itu. Tapi kalau belum tidak ada penolakan, nanti saya bisa cek ke tim agar bisa disegerakan gitu. PT-nya oh, apa? Sebutkan aja, Bu. PT-nya apa, Bu? Sebutkan aja. Unicharm. Unicharm, Pak. Bisa Unika. diklik di itu, Bu, apa namanya? Ditulis di chat kali, Bu, ya. Chat kali, Bu ya. Boleh. Sedang saya Oke. chat ya, Pak. Oke, coba dilihat di paling bawah tadi chatnya apa itu? PT Unicharm. Unicharm TBK. Oh, Oke. pusat TBK. Uni TBK pun penting juga ternyata. Iya, betul. Terutama TBK ya, Pak. Saya khawatir sekali komplikasinya kemana-mana. Ya. Betul. Tapi sudah anggota Dulu ya, Bu REI, ya. Sebenarnya Pak, saya paham kalau proses verifikasi ini memang betul, administrasi juga perlu. Cuma yang saya mau minta kepastian, apakah ada hubungan atau komunikasi dari Kemenkum ke kementerian lain yang terkait, Pak, bahwa bolehlah sementara ini diproses, Kemenaker mungkin juga tahu bahwa proses di SABH sedang ada yang lain-lain gitu. Jadi dibantu juga prosesnya. Seperti itu sih, Pak. Oke, Bu, nanti Karena masukkan ya, Bu ya. betul, terima Ya. kasih ya, Pak. nanti akan dicek. Kemudian ini ada satu pertanyaan yang saya rasa penting juga dari Pak Ali MH tentang laporan gaji, tunjangan honorarium. Apakah ada mekanisme laporan tidak menerima gaji dan lain-lain dari PT yang bersangkutan? Oleh karena PT holding berikut, PT anak sepakat keseluruhan gaji keluar dari satu PT saja, misal dari PT holding. Jadi misalnya PT-nya ada banyak, gajinya cuma dari satu, padahal namanya Di mana-mana. ada di 10 perusahaan di bawahnya. Kalau seperti itu kan biasanya dijelaskan, Pak, Hmm. bahwa dia sudah terima di PT ini dengan nominal segini, tidak menerima lagi di yang ini gitu. Kan itu nanti bisa diuraikan dalam laporan itu, Pak. Iya, baik. Rasanya sudah clear ini ya. Kalau untuk Tapi harus kesesuaian pajak. tapi harus kesesuaian pajak tadi, karena tadi laporan keuangannya tadi terintegrasi dengan laporan pajak di Kementerian Keuangan. Baik, saya mungkin akan tanya lagi, Pak. Terakhir 2-3 pertanyaan lagi, Pak. Satu deh, Pak. Satu ya. Kejar-kejar nih. Ya. Ini mungkin dari Bedit Nana Sambodo. Izin tanya, Pak, kemarin saya mau mengajukan perubahan akta PT mengenai pergantian direktur. Sekalian mau penyesuaian KBLI terbaru. Ternyata menurut notaris KBLI baru belum ada di sistem. Itu bagaimana, Pak? Apakah perubahan KBLI terbaru di akta itu nantinya wajib? KBLI masih berlaku yang KBRI 2020, Pak. Untuk saat ini. KBLI yang baru belum berlaku, yang berlaku saat ini adalah KBLI 2020. Tuh. Karena peraturan BPS setelah diundangkan KBLI 2025 itu berlaku 6 bulan. Berlaku 6 bulan setelah diundangkan peraturan BPS itu. Jadi kalau 6 bulan berarti bulan Juni baru berlaku untuk KBLI baru. Sampai saat ini masih menggunakan KBLI 2020. Baik. Gitu. Baik, saya rasa clear terkait KBLI ya. Jadi masih KBLI tahun 2020 BPS ya, tahun 2020 per KBPS. Baik, Pak Andi, karena waktu juga yang membatasi kita semua, kami mengucapkan terima kasih sekali, dan mungkin untuk penutup pertama dari Pak Kepala Badan dulu. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dulu, Pak Andi?
Ya, untuk dalam sosialisasi ini Closing statement. sebagai closing statement, Pak. Tadi Waduh, kita sebagai closing partisipannya udah statement, 400-an tadi, Pak. ya, Partisipannya tadi udah ya, 400-an. ini luar biasa. Apa namanya? Apa dari korporasi ya, dari sektor bisnis ya, khususnya di industri perumahan ini memang pertama nih. Terima Nanti kasih. besok Kadin dan sebagainya kan. Mudah-mudahan ini menjadi apa namanya sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan kita terhadap peraturan yang ada. Mudah-mudahan juga kami juga dibantu oleh Ray untuk bisa menyampaikan peraturan ini kepada teman-teman yang lain, sektor industri perumahan yang lain yang nantinya yang memiliki persoalan terbatas untuk bisa eh, apa namanya mengikuti aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum itu sendiri. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak Adri, eh, Pak Dana Vokasi dan juga Ketua RE maupun Sekretaris. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama, Pak ya. Bukan yang pertama, karena nanti juga setelah kita apa namanya menyusun KBLI baru, nanti kita akan sosialisasi juga KBLI baru ini. Mana yang kemudian one menjadi apa one to one, mana many to one to many gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Ini juga tadi banyak yang minta materinya. Mohon nanti boleh di-share ke saya ya Pak ya, materi yang tadi Bapak sampaikan untuk Oh iya iya, bisa juga sebentar. sebar atau di kolom chat agar nanti juga bisa kami sebarluaskan kepada teman-teman RI. Ya. Dan kita juga nanti kita sudah ada bahan juga untuk sosialisasi, nanti juga kita akan sembari kita sharekan kepada kepada rekan-rekan yang lain di seluruh DPD. Ini sudah saya share Pak ya. Baik, dan juga untuk nanti juga rekaman Zoom ini izin kita akan upload juga di YouTube Ray agar nanti juga menjadi bagian dari pembelajaran kita semua. Untuk penutup akan dilakukan oleh Pak Adri juga mungkin oleh Pak Ketua Umum. Pertama silakan dulu Pak Adri. Baik, terima kasih Pak Andi yang luar biasa telah menyampaikan sosialisasi dan kepada seluruh teman-teman DPD RI seluruh Indonesia beserta anggotanya. Ini adalah satu kesempatan untuk bisa kita belajar seperti disampaikan oleh Ketua Umum tadi, bagaimana kita mewujudkan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Tentu RI selalu terdepan di dalam mewujudkan tata kelola perusahaan baik. Sampaikan salam kami kepada Pak Menteri dan Pak Dirjen, Pak Andi, dan tentunya sosialisasi ini akan terus berlanjut. Kita juga akan atas izin Ketua Umum nanti akan mengedarkan buku yang ada kata pengantar dari Pak Menteri dan juga dari Pak Ketua Umum. Dan untuk itu kami minta kepada Pak Joko Suranto selaku Ketua Umum agar bisa menutup acara ini. Saya persilakan Pak Joko. Belum. Cukup kayaknya belum. Kepada Pak Ketua Umum kami persilakan. Baik, atas nama Ketua Umum di sini ada Pak Harigani, mungkin sebagai Wakil Ketua Umum bisa menutup acara ini. Enggak, Ketua Umum. Udah. Baik, ada Pak Joko. Izin Pak Ketua Umum untuk bisa menutup acara kita. Belum di-mute, Pak. Belum di-unmute. Belum di-unmute, Pak. Masih mute Pak Ketua Umum. Silakan Ketua Umum. Ya, sebentar. Ya. Kenapa ini kok nggak mau jalan? Udah Ketua Umum. Oke. Terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini, khususnya kepada Pak Andi. Sampaikan salam hormat saya kepada Pak Menteri. Sampaikan terima kasih kami kepada senior kami. Dan selanjutnya apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Yang pertama, kalau masih ada pertanyaan bisa diserahkan kembali kepada DPP RI, dalam hal ini
dari Badan Advokasi. Yang kedua, pada kesempatan berikutnya kami akan terus berkoordinasi dengan Kemenkumham. Kalau memang dirasa ada yang perlu ditindaklanjuti dan sebagainya, ataupun ada yang disebut dan sebagainya, saya bermohon kepada Pak Andi untuk bisa terus mengawal kita semuanya, sehingga kita bisa produktif, berkinerja, dan bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan properti, memberikan akses rumah kepada rakyat, pada akhirnya bisa memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi. Semoga hari ini bukan pertemuan terakhir, tapi akan ada pertemuan selanjutnya yang lebih sinergi lagi, yang lebih positif lagi. Dan terima kasih kepada semua yang hadir, semua pihak yang ikut bergabung. Dan terakhir, tetap saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Semoga kita semuanya mampu menjalani dengan ikhlas, dengan khusyuk, dan tetap produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda acara hari ini resmi saya tutup. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik deh. Terima kasih. Baik, untuk yang terakhir kita minta semua untuk buka videonya, karena kita akan gelar sesi foto bersama, ya. Jadi foto bersama. Wah, ada Pak Iskandar Saleh, Pak Marcel, Pak Roy, Pak Arianta dari Kuburaya. Ini banyak rekan-rekan juga, Pak Ariani dari DPD Riau. Ya, oke. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi. Layar berikutnya. 1, 2, 3. Baik. Yang terakhir ya. Oke. 1, 2, 3. Baik. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, terima kasih yang sudah hadir pada sosialisasi Permenkum 49 tahun 2025. Nanti kita akan bertemu lagi pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi, teman-teman semuanya. Komisi keluar. Terima kasih.